Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Kahfi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang soket. Soket merupakan interface pada jaringan yang menjadi titik komunikasi antar mesin pada internet protokol. Dan tentunya tanpa komunikasi ini tidak akan ada pertukaran data dan informasi jaringan. Soket terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama itu protokol, local IP, local port, remote IP, dan terakhir itu remote port. Jenis-jenis soket, yang pertama soket lokal atau AF unit, kemudian soket networking atau AF inet. Dibagi menjadi dua, yaitu soket stream atau soket stream, soket datagram atau SOC datagram. Kemudian arsitektur client server. Kadang-kadang struktur aplikasi bersifat client server. Sebuah aplikasi server menyediakan layanan seperti akses ke database, menjadikan waktu jaringan, autentifikasi, dan berbagai akses ke sumber daya atau menyajikan percakapan chatting. Aplikasi klien kemudian diciptakan dengan memanfaatkan layanan ini. Client server adalah suatu bentuk arsitektur, di mana klien adalah perangkat yang menerima, sedangkan server adalah perangkat yang akan mengirim. Kelebihan dari client server, yang pertama itu lebih aman. Kemudian semua data dapat di-backup pada satu lokasi sentral. Ketiga, kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer, yaitu server, yang tidak dibebani dengan tugas lain seperti workstation. Adapun kekurangan dari client server yaitu membutuhkan seorang administrator yang sangat handal. Kemudian pelaksanaan mahal. Jika server mati, maka komputer klien akan mati juga. Client server ini dapat dimulai dengan yaitu point-to-point antar koneksi client server. Digunakan transmisi kontrol protokol. TCP ialah protokol yang handal. Dengan kata lain, menjamin pengiriman data yang dikirimkan dalam bentuk paket. Jika paket hilang atau rusak, TCP akan mengirim ulang data sampai memverifikasi bahwa paket telah berhasil dikirim. TCP diperlukan untuk aplikasi yang handal dalam mengirim pesan bolak-balik atau melakukan transfer file untuk memastikan bahwa salinan data sampai sempurna dan di sisi lain tidak rusak. TCP IP socket. Ketika membangun konektivitas, klien dan server masing-masing mengikat soket untuk mengakhiri koneksi mereka. Setelah sambungan telah ditetapkan, klien dan server keduanya membaca dari dan menulis ke soket ketika berkomunikasi. Sebuah soket adalah kombinasi dari kedua alamat IP dan nomor port. Setiap soket digunakan dalam komunikasi client server adalah titik akhir dari link komunikasi dua arah yang digunakan untuk mengirim paket antar aplikasi. Beberapa koneksi TCP dapat dimulai antara masing-masing klien dan server, dan masing-masing koneksi unik dengan kombinasi dari pelabuhan dan titik akhir. Server akan berjalan pada host spesifik, di mana ia menciptakan dan terus mendengarkan sebuah soket server yang terikat ke nomor port tertentu dan menunggu klien untuk membuat permintaan koneksi. Klien harus mengetahui port yang benar dan alamat IP atau nama host server untuk memulai permintaan koneksi dan mengidentifikasi diri. Ketika server menerima permintaan koneksi klien juga menciptakan soket dan komunikasi antar klien dan server yang mengambil tempat keduanya dari membaca dan menulis ke soket mereka. Dalam aplikasi server, sekali server soket telah dipakai dengan port yang ditunjuk, soket baru dibuat untuk menerima permintaan koneksi server soket dengan menerima metode pada objek soket server. Kemudian input stream reader, buffer reader, dan frame stream merupakan objek kelas yang dipakai. Metode buffer reader
objek readline digunakan untuk mendapatkan kembali masukan dari klien. Dan metode print stream objek digunakan untuk mengirim output ke klien. Dalam aplikasi klien, soket baru dibuat jika server menerima permintaan koneksi. Sambungan diminta oleh objek kelas soket yang dipakai dan lewat di alamat IP server atau nama host dan port yang dipilih sebagai argumen. Kemudian input stream reader, buffer reader, dan print stream merupakan objek kelas yang dipakai. Metode buffer reader, objek readline, digunakan untuk mendapatkan kembali masukan dari server, dan printline adalah objek metode yang digunakan untuk mengirim output ke server. Adapun ringkasan dari penjelasan aplikasi client server ini yaitu soket atau objek server soket dan buka melalui port tertentu dan alamat IP atau nama host. Gunakan input stream reader, buffer reader, dan print stream objek untuk streaming data ke dan dari setiap soket. Baca dari dan menulis ke aliran antara soket menggunakan protokol mereka yang disepakati. Tutup input dan output stream, tutup soket atau server soket objek. Baik, kita akan melihat aplikasi dari client server ini. Di sini kita lihat ada data dari server .java dan client.java. Sebelumnya kita akan membahas tentang servernya. Di sini nama package-nya biasa. Kemudian ada dua yang kita import. Yang pertama Java.io dan JavaNet. JavaNet ini digunakan untuk server atau digunakan untuk jaringan. Di sini kita lihat ada kelas soket satu server yang isinya adalah main class. Sebelumnya akan kita bahas dari fungsi run-nya. Di sini ada public void run yang merupakan isinya yaitu akan perintah untuk menjalankan server. Nah, di sini ada throw exception. Jadi dia akan aplikasi ini tidak akan error dan tetap akan jalan walaupun ada beberapa yang salah. Di sini ada server socket. Server socket ini sudah termasuk dalam java.net. Nama objeknya adalah srpsock, server socket maksudnya. Ini adalah pembentukan dari objeknya. Biasa bentuknya, kemudian socket, nama objeknya sock, kemudian server socket. Nah, metode dari accept ini merupakan bagian dari java.net. Nah, di sini tadi telah kita bahas input stream reader, yaitu digunakan untuk dia akan membaca byte, kemudian akan mengubahnya menjadi karakter tertentu. Ini input stream reader, nama objeknya adalah ir dan dibuat objeknya. Kemudian buffer reader. Nah, buffer reader ini setelah karakter tadi didapat dari buffer reader, dari input stream reader, buffer reader ini akan mengambilnya untuk nantinya akan dibaca dari string message ini dan dibentuk dari readline. Oke. Pesan akan ditampilkan menggunakan kondisi apabila message tadi yang ditampilkan dari sistem out print line ini tidak null, maka akan ditampilkan print stream, yaitu nama objeknya ps dari print stream ini dan akan ditampilkan message diterima, message received. Baik, itu tadi kalau dari server. Sekarang kita lihat aplikasinya dari yang klien. Di sini sama seperti tadi, kita menggunakan dua importnya, yaitu java.io dan java.net. Sebelum menjelaskan mainnya, kita akan lihat dulu fungsi run-nya. Hampir sama seperti tadi, yaitu ada juga socket. Socket ini juga termasuk dari java.net. Nama objeknya sock. Dan di sini new socketnya localhost, karena kita menggunakan jaringan localhost. Kemudian dengan
datanya 444 atau 444. Kemudian print stream, nama objeknya PS, biasa ini adalah membentuk sebuah objeknya. Nanti apabila dari server bisa disambungkan, maka akan di print hello to server from client. Seperti tadi, ini input reader untuk membacanya, untuk membaca byte yang dimasukkan, buffer reader untuk mengambilnya. Dan seperti tadi, stream message, read line untuk membaca dari apa yang diinputkan. Baik, akan kita coba. Sebelumnya, yang harus kita lakukan adalah menjalankan dari servernya. Setelah servernya running, maka akan kita jalankan dari kliennya. Baik, nah di sini dari klien tadi bahwa apabila benar berarti dia akan mengirimkan ke server bahwa ada hello to server from client. Berarti ini aplikasinya jalan dengan baik. Kemudian di server akan diterima, akan ada bahwa notifikasi bahwa pesan diterima. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada video tutorial kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.